cincin, gelang, maupun jam tangan, lebih baik dilepas terlebih dahulu agar tidak mengganggu dalam melakukan tindakan. Lipat lengan baju hingga atas siku agar tidak mengganggu dalam proses mencuci tangan. Basahi tangan dan ambil sabun secukupnya. Pertama, gosok kedua telapak tangan. Selanjutnya, gosoklah punggung tangan secara bergantian. Silangkan jari-jari tangan kiri dan kanan. Bersihkan ujung jari secara bergantian dengan posisi saling mengunci. Gosok dan putar kedua ibu jari secara bergantian. Letakkan ujung jari ke telapak tangan, kemudian gosok perlahan. Bilas kedua tangan pada air yang mengalir hingga busa-busanya menghilang. Jika sudah, tutup keran dengan menggunakan lengan. Jika sudah, ambil tisu, lalu lipat tisu menjadi dua bagian dan satu sisi tisu untuk satu sisi tangan. Setelah itu, buka tong sampah menggunakan kaki, lalu buang. Lalu, untuk punggung tangan, lakukan langkah yang sama seperti saat mengelap telapak tangan. Saya akan membuat video mengenai bagaimana cara menggunakan APD level 1. Nah, APD tingkat 1 ini digunakan pada tenaga kesehatan yang bertempat praktik di tempat praktik umum, di mana pekerjaannya tidak beresiko tinggi dan juga tidak menimbulkan aerosol. Pada APD level 1 ini yang digunakan itu ada gown, lalu ada sarung tangan kerja, dan terakhir ada masker. Langkah yang pertama itu mencuci tangan kita. Lalu memakai kain. Dimulai dari lengan kanan kita. Talikan kain. Untuk yang pertama bagian atas, dilanjut dengan bagian tengah lalu bawah. Setelah memakai gown, lalu kita lanjut dengan memakai masker. Setelah memakai masker, lalu cuci tangan kita. Cuci tangan, lalu kita menggunakan handscoon.
Nah, setelah keadaan seperti ini, maka kita bisa melakukan pemeriksaan kepada pasien atau melakukan tindakan yang tidak berisiko tinggi dan juga tidak menimbulkan aneroid. Sekian dari saya, itulah cara menggunakan APD level 1 untuk melakukan tindakan pada pasien. Sesudah mencuci tangan dan sebelum memasuki ruangan untuk melakukan pemeriksaan, kita memakai handscoon terlebih dahulu. Di sini saya akan memperkenalkan alat-alat MGT. Instrumen yang berfungsi untuk meletakkan alat-alat yang steril. Spatel yang berfungsi untuk menekan lidah, mengecek apakah selang MGT sudah masuk ke dalam kerongkongan atau belum. Kran ini berfungsi untuk mengeklaim selang MGT. Pinset anatomis yang berfungsi untuk membantu memasukkan selang MGT ke lubang hidung. Kat 4 ini berfungsi untuk membersihkan lubang hidung. Gunting plester ini berfungsi untuk menggunting plester. Jeli yang berfungsi untuk melumaskan selang MGT agar mudah dimasukkan. Kasa ini berfungsi untuk meratakan gel pada selang MGT. Selanjutnya ada asetik gel yang berfungsi untuk membersihkan tangan sebagai pengganti air dan sabun. Selanjutnya ada selang MGT yang berfungsi untuk memasukkan nutrisi ke dalam lambung. Alkohol swab ini berfungsi untuk mendesinfeksi bagian hidung. Tempat 20 cc ini berfungsi untuk memasukkan udara ke dalam selang MGT apakah selang MGT sudah masuk ke dalam lambung. Selanjutnya ada gelas yang berisi air putih yang berfungsi untuk memberikan minum kepada pasien. Selanjutnya ada bingkok yang berfungsi untuk meletakkan sampah. Selanjutnya ada pembesan yang berfungsi untuk meletakkan air untuk mengecek apakah selang masuk ke dalam paru-paru atau lambung. Jika masuk ke dalam paru-paru, akan keluar gelembung. Skop ini berfungsi untuk mengecek apakah ketika diberikan udara ke dalam selang MGT, di bagian lambung terdengar bunyi pluk. Alat ini berfungsi untuk melindungi pakaian pasien agar tidak basah terkena kotoran, dan jika pasien mengalami muntah. Jika tidak menggunakan alat, bisa juga menggunakan handuk. Handuk ini berfungsi untuk melindungi pakaian pasien agar tidak basah terkena kotoran, dan jika pasien mengalami muntah. Kertas lakmus ini berfungsi untuk mengecek cairan yang keluar dari lambung. Jika kertas lakmus berubah menjadi warna merah, berarti selang MGT sudah masuk ke dalam lambung. Kam kecil ini berfungsi untuk menampung cairan yang keluar dari lambung melalui selang MGT. Spidol ini yang berfungsi untuk memberi tanda batas masuknya selang MGT. Plaster Hikapik yang berfungsi untuk menempelkan selang MGT di bagian hidung dan pipi. Selamat siang Ibu. Siang. Nah, perkenalkan saya Tidak Liga yang bertugas di ruang Genfil pada shift siang hari ini, yaitu dari pukul 1 hingga pukul 8 malam. Sesuai dengan prosedur dari rumah sakit, silakan Ibu menyebutkan nama lengkap, umur, serta alamat ya. Nama saya Tasyarina Muharma, umur 20 tahun, alamat Tembung Ciburial, Kabupaten Pandeglang, Banten. Oh baik Ibu, sudah sesuai dengan gelang pasien ya. Nah, bagaimana kondisi Ibu hari ini? Saya lemas dan tidak bisa menelan, Bu. Oh baik, karena Ibu lemas dan tidak bisa menelan, maka saya akan memasangkan selang MGT ya Ibu. Nah,
pemesanan NGT ini memang tidak nyaman, namun ini dapat membantu ibu untuk mendapatkan nutrisi. Apakah ibu bersedia untuk dipasang selang NGT? Bersedia. Baik, apakah ada yang ditanyakan ibu? Tidak. Baik, saya minta izin untuk mempersiapkan alat-alat terlebih dahulu ya ibu. Alat sudah saya siapkan. Selanjutnya saya akan memposisikan ibu dengan posisi semi forward ya. Permisi ibu, saya akan memasangkan handuk agar pakaian ibu nantinya tidak kotor ya. Permisi ibu. Baik ibu, nanti ketika saya memasang selang NGT, jika ibu merasa tidak nyaman atau sakit, ibu bisa mengangkat telunjuk ibu sebagai tanda, sehingga saya akan menghentikan sementara tindakan yang saya lakukan. Ibu, sebelum saya memasangkan selang NGT, saya akan membersihkan lubang hidung ibu terlebih dahulu. Selanjutnya saya akan memeriksa lubang hidung ibu ya. Tarik nafas ibu. Tarik nafas. Nah, bagaimana di kedua lubang? Apakah lancar semua ibu? Lancar. Nah, kalau begitu ibu memilih selang NGT akan dipasang di sebelah mana ya? Oh baik. Saya akan memasang selang NGT di sebelah kanan sesuai dengan permintaan ibu. Sebelum kita memasang selang NGT, kita harus mengukur panjang penuga lambung, yaitu dari hidung dan belok ke daun telinga, lalu ke processus kyphodeus. Jangan lupa memberi batas panjang NGT yang akan dimasukkan. Permisi ibu. Ibu, selanjutnya saya akan mengatur posisi ibu, yaitu posisi ekstensi ya. Boleh diangkat kepalanya ibu. Nah, Ekstensi adalah gerak menambah sudut antar dua tulang. nah saya beri gel terlebih dahulu untuk selang NGT-nya ya ibu. Ibu bisa buka mulut. Baik ibu, sudah terlihat ya. Setelah selang NGT melewati nasofaring, menganjurkan klien untuk melakukan gerakan fleksi. Baik ibu, untuk selang NGT-nya sudah masuk ke nasofaring ya. Nah, selanjutnya ibu akan melaksanakan gerakan yang bernama fleksi, yaitu kepala ditundukkan ke depan menuju dada. Seperti ini ibu. Bisa didudukkan ibu? Ya, seperti ini. Ibu bisa minum ya. Untuk mengecek selang NGT, kita dapat melakukan 3 cara. Cara yang pertama yaitu memasukkan udara 5-10 cc dan dengarkan melalui stetoskop pada daerah lambung.
Cara yang kedua yaitu dengan memasukkan ke dalam gelas atau wadah yang berisi air. Jika tidak terdapat gelembung, maka sudah benar di lambung. Namun, jika terdapat gelembung, berarti selang masuk ke dalam paru-paru. Nah, baik Ibu, ini sudah benar masuk ke dalam lambung ya, tidak ada gelembung. Cara yang ketiga yaitu dengan cara menghisap cairan lambung yang nantinya akan kita cek dengan kertas lakmus. Jika kertas lakmus biru berubah menjadi merah, berarti sudah benar bahwa itu masuk ke dalam lambung. Di antara ketiga cara tersebut, kita dapat memilih salah satu cara untuk mengecek apakah selang NGT sudah benar masuk ke dalam lambung atau belum. Nah, baik ini cairannya bersifat asam ya, berarti benar cairan dari lambung. Baik Ibu, selanjutnya saya akan membersihkan area hidung dan pipi. Nah, selanjutnya saya akan fiksasi hidung di Ibu. Baik Ibu, untuk pemasangan selang NGT sudah selesai. Selanjutnya saya akan membereskan alat terlebih dahulu ya. Permisi Ibu. Baik Ibu, untuk pemasangan selang NGT-nya sudah selesai. Selanjutnya 1-2 jam saya akan kembali ke sini untuk mengobservasi Ibu. Apabila Ibu ada tanda tidak nyaman atau kesakitan, Ibu silakan untuk memencet bel yang ada di samping Ibu. Dan semoga Ibu cepat sembuh dan saya akan kembali ke ruangan terlebih dahulu. Permisi Ibu. Ibu, terima kasih. Sebelum melepas APD, cuci tangan 6 langkah terlebih dahulu. Yang pertama adalah melepas handscoon. Selanjutnya melepas masker. Selanjutnya melepas gown.
Setelah pelepasan APD, cuci tangan 6 langkah terlebih dahulu menggunakan hand rub.